Baik, secara resmi akan saya buka acara kita Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita sambut Pak Indra Wanugroho. Silahkan Pak Indra sebentar. Saya nyalakan terlebih Terima dahulu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Udah lama banget kita nggak SIFO nih, ya. Akhirnya kejadian juga kayaknya udah setengah tahun deh ya dari SIFO yang terakhir, ya. Makasih yang sudah hadir di sini 221, ada 600-an yang mendaftar. Nah, ini yang hadir nih baru sepertiganya nih ya. Insya Allah nanti akan nambah terus, semakin malam semakin rame di sini. Kenapa? Karena memang apa yang kita bahas pada malam hari ini teman-teman semuanya nih penting banget ya. Apalagi nih kita di akhir tahun, kita ingin menyongsong tahun 2023. Saya sendiri dengan teman-teman di Cias ini lagi maraton nih ya. Hari ke hari ya, begitu ada waktu kosong di mana saya tidak harus hadir meeting dengan klien atau memberikan konsultasi kepada klien atau bahkan memberikan training, saya selalu meluangkan waktu untuk ketemu dengan teman-teman di internal Cias gitu, melakukan serangkaian hackathon, ideathon, meeting dan lain sebagainya untuk persiapan 2023 ya. Kenapa begitu tuh? Nah, karena 2023 ini kan spesial ya teman-teman ya. Ada sebagian yang ngomongin bakal resesi, rame. Habis itu tiba-tiba udah enggak resesi kok, Indonesia aman insya Allah. Walaupun tetap harus waspada gitu. Ya gimana pun juga 2023 masih misteri sih untuk kita. Maka nggak ada salahnya kita siap-siap dan belajar dari 2022 nih ya, yang kayaknya udah kayak roller coaster nih 2022. Awal-awal kita ingat banget ya, mau masuk ke endemi. Wah, Pak Jokowi udah cerita nih, kita akan masuk ke endemi. Wah, tiba-tiba begitu pas lagi mau lebaran ya, langsung itu ya, menjadi mudik dengan jumlah pemudik paling banyak sepanjang sejarah. Pulang dari mudik sakit lagi, COVID lagi. Terus bergulir ya, naik turun kasus COVID, dan sampai akhirnya kita udah merasa bahwa kayaknya udah aman nih, udah tenang nih gitu. Tiba-tiba ya, ada aja gitu inflasi lah, kemudian perang Rusia Ukraina lah, macam-macam. Sehingga kemudian di akhir tahun ini kalau kita bicara masyarakat global itu udah benar-benar diwanti-wanti ya untuk berhati-hati, karena emang secara global resesi itu sangat mungkin. Di Indonesia secara umum relatif lebih aman, tapi bagi teman-teman yang bisnisnya berurusan sama pasar global, yang ekspor itu bakalan kena juga tuh ya. Sekarang tanda-tandanya juga udah mulai kelihatan. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang strategi transformasi untuk 2023. Kata kuncinya memang transformasi, kita angkat di situ karena teman-teman semuanya kita nggak punya pilihan untuk kita menyongsong 2023, dunia pasca pandemi, dunia yang semakin nggak jelas ya, banyak uncertainty-nya. Kita nggak cukup cuma sekedar ambil ancang-ancang. Ya, kita harus menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang kita nggak bisa predik. Dan kerap kali konsekuensinya adalah harus ada yang diubah nih dari diri kita saat ini. Ya, kita sesungguhnya sudah punya kesempatan untuk latihan sih kemarin waktu pas lagi pandemi ya, latihan untuk beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang mendadak gitu. So mestinya sekarang otot-ototnya udah kebentuk nih mestinya ya. Harusnya sistem, policy, atau budaya bahkan dari organisasi kita tuh udah memudahkan kita untuk bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi untuk tahun depan. Namun, teman-teman semuanya, yang namanya persiapan, namanya, wah ini kita badannya udah lebih ready, ya, mentalnya udah lebih kuat, tetap harus diimbangi atau ditemani dengan strategi. Ya, modal badan yang kuat aja, modal mental aja nggak cukup. Ya, kita jelas-jelas harus mau duduk sejenak, mikir, merenungkan, melihat situasi yang ada, semua kemungkinan dilihat, dan akhirnya merumuskan alternatif strategi yang akan kita ambil di tahun depan. Dan malam hari ini kita akan ngomongin itu. Ngomongin itu menggunakan satu perspektif yang menarik nih. Ya, karena yang akan hadir pada malam hari ini untuk nemenin belajar kita adalah kawan saya,
Ya, ini kawan SMA saya, sahabat saya. Beliau adalah Pak Panji Ruki ya. Mungkin lebih pasnya kalau saya panggilnya Bro Panji aja ya. Walaupun enggak lah, kalau malam hari ini kayaknya saya panggil dengan Pak Panji aja lah supaya Bro aja, bro. Bro aja kalau gitu ya, Bro Panji ya. Beliau ini adalah Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia. Dan Pupuk Indonesia itu ya, just info teman-teman tuh keren banget loh. Ya, awal-awal juga saya ngeliatin, aduh ini perusahaan bikin pupuk gitu ya. Ini kalau kita ngomongin transformasi di mana ya, inovasi di mana ya. Ternyata teman-teman semuanya, Pupuk Indonesia itu kemarin saya sempat jadi juri di BUMN Award 2022. Dan Pupuk Indonesia tarat langsung keluar jadi jawara di sana, juara 1 ya untuk BUMN terbaik. 1 untuk kategori bisnis atau keren banget kan ya. Dan sebelum itu juga ada nih, Pupuk Indonesia tuh menang the most innovative food and fertilizer company for the marvelous development of digital business operating system di ajang Indonesia Digital Innovation Award 2022. Wow, keren banget ya. Ini just info aja untuk teman-teman semuanya, itu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang punya kinerja excellent dalam hal transformasi digital. Ya. Dan karena itulah ya wajar kalau PT Pupuk Indonesia itu sekarang jauh lebih transparan, kecepatannya juga meningkat, efisiensinya juga luar biasa, distribusi, supply chain dan lain sebagainya. Ya. Dan kita bisa banyak belajar dari situ. Ada satu lagi nih ya, award yang diberikan oleh International Data Corporations, Future Enterprise Award. Pupuk Indonesia dapat Best in Future of Industry Ecosystem. So award-nya banyak banget teman-teman, dan award ini muncul pasti nggak dari langit ya, pasti atas dasar perjuangan, upaya yang sungguh-sungguh. Nah, sahabat saya ini, Bro Panji adalah orang di balik semua itu. Dan kalau seandainya perusahaan yang relatif mungkin nggak banyak orang dengar dan nggak banyak orang yang terlibat juga, dan mungkin bagi kebanyakan orang berpikir itu sangat tradisional sekali, ya, produknya juga komoditi, quote in quote, itu mampu melahirkan inovasi demi inovasi, mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu mendapatkan award segitu banyak. Masa sih perusahaan-perusahaan teman-teman yang relatifly mungkin ada di hilir, perusahaan yang teman-teman yang relatifly lebih dekat dengan end users, yang mungkin lebih dinamis, ya, masa sih nggak bisa bertransformasi gitu, masa sih nggak bisa berinovasi gitu. Dan malam hari ini kita akan belajar banyak ya, kita akan tanya-tanya banyak dengan Bro Panji ini, behind the scene-nya kayak gimana. Saya udah nggak sabar juga ingin belajar dari beliau. Jadi saya akan segera undang beliau nanti pas pukul 8. Nah, sebelum kita undang beliau, saya mau izin dulu untuk share beberapa slide untuk harapannya nih bisa nganterin diskusi kita nanti. Ya, jadi Bro Panji akan share tentang apa yang beliau lakukan di PT Pupuk Indonesia. Hal-hal yang saya yakin teman-teman nanti akan bisa ambil, tangkep insight-nya dan pakai di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan mendahului sebelum masuk ke case di Pupuk Indonesia dengan framework-nya dulu. Ya, gambaran gedenya dulu. Nah, supaya teman-teman lengkap nanti ya. Ke gambar nih, kalau ngomongin transformasi itu kayak gini loh framework-nya gitu. Ini loh batasan-batasannya, ini loh yang harus dilakukan gitu secara konsep ya. Nah, nanti Bro Panji akan langsung bawa framework itu ke dalam konteks Pupuk Indonesia sebagai case tadinya. Baru kita akan diskusi nanti. Ya. Oke, so aku punya waktu 10 menit aja, aku izin share beberapa slide ya. Oke, saya akan mulai dengan yang ini nih, teman-teman semuanya. Ini menarik banget ya. Ini sebenarnya gini lah. Kalau kita ngomongin transformasi itu, ini makhluk yang wujudnya banyak. Dan ketika saya bantu perusahaan 6 tahun terakhir ini untuk bertransformasi, memang ketemu dengan binatangnya agak beda-beda gitu. Nah, ini supaya gampangannya ini kebagi jadi 4 ini, teman-teman. Jadi dibaginya berdasarkan kriteria inisiatornya itu siapa. Jadi mereka melakukan transformasi itu, yang memicu itu siapa? Apakah dari internal, ya, jadi kita sendiri, orang di perusahaan itu sendiri, atau eksternal? Pihak di luar perusahaan yang memicu, memaksa kita untuk melakukan transformasi. Itu yang garis vertikalnya. Garis horizontalnya itu pace-nya, kecepatannya. Ada yang inovasinya tuh transformasinya tuh selalu aja, santai gitu, alon-alon asal kelakon. Ada yang sprinting, cepat banget ngebut. Nah, kalau kita jadikan itu matriks, munculnya kayak gini, teman-teman. Saya ingat banget waktu 5 tahunan yang lalu ya, ketika terlibat di banyak project digital transformation.
itu tuh masuk kategori yang kiri bawah tuh, slow. Slow motion. Bahkan ada satu klien yang sampai 3 jilid transformasi digital ya, belum beres-beres juga. Itu lama banget prosesnya ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam industri itu sebenarnya belum ada burning platformnya. Jadi mereka belum ada dalam satu situasi di mana mereka nggak punya pilihan selain bertransformasi secara digital dengan cepat. Ya, jadi mereka take it slow aja gitu. Yang penting pokoknya kita lagi bertransformasi judulnya. Nah, kebanyakan perusahaan ketika kita bicara transformasi itu ada di kiri bawah ini. Ada beberapa industri yang dia adanya di kiri atas tuh, negotiated transformation. Ini dia selalu hanya bedanya, ini sama-sama selaunya, hanya bedanya yang memicu transformasi itu bukan dari dalam. Jadi bukan inisiatif dari dalam. Kayaknya kita udah saatnya nih kita transform secara digital nih, kita mulai yuk digitization, semua dokumen-dokumen kita yang manual kita ubah dalam bentuk digital, kita buat database ini gitu. Kenapa? Karena ini bagus nih untuk memberikan competitive advantage kita di masa yang akan datang gitu. Itu kan berarti kan inisiasinya datang dari dalam. Ya. Tapi santai. Nah, itu berarti kiri bawah, slow motion transformations. Yang di kiri atas, negotiated transformations, itu pemicunya dari luar. Misalnya, beberapa industri itu mulai terkena dampak dari kebijakan carbon emissions lah. Kita ngejar nih net zero carbon gitu ya, tahun 2030, 2040. Maka mulai sekarang harus mulai dikurangin ya carbon footprint-nya, dan akhirnya mereka pelan-pelan mulai beralih ke renewable energy gitu. Dan itu dipaksa. Jadi ada pihak luar yang memaksa. Nah, ada lagi yang sama-sama dari pihak luar dipaksanya, tapi menuntut kita nggak bisa selau, harus cepat. Namanya hijack transformation, kanan atas. Ini contohnya apa? Pandemi. Pandemi itu kanan atas banget gitu. Ya, kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba pandemi, kita mau nggak mau kita harus transform. Ngomong-ngomong transformasi digital tadi yang selalu 5 tahun sampai 3 jilid belum beres-beres juga, ternyata begitu masuk pandemi nggak sampai 5 bulan berhasil. Karena dipaksa oleh keadaan. Ya, akhirnya ngebut cepet gimana pun juga karena kita harus survive, ya udah kita transform. Itu hijack transformations namanya. Yang kanan bawah ini sebenarnya dalam pandangan saya lebih ideal, ya, yaitu sprinted transformation. Proses transformasi yang cepat ngebut gitu, tapi itu kita yang menginisiasi. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita ingin mendahului kurva. Jadi di industri kita, ya, di bisnis kita ini, kalau kita ngeliat pesaing, ya semuanya lagi bertransformasi lah ya, lagi beradaptasi dengan lingkungannya lah ya, lagi mencoba untuk mencari pasar-pasar baru, membuat produk-produk baru. Karena yang namanya industri kan dinamis kayak gitu ya. Dan menyadari itu kita memutuskan gini deh, kayaknya nih kita harus double the pace nih. Kita harus lebih ngebut lagi nih untuk transformasi. Kita harus mengakselerasi transformasi digital kita. Mengakselerasi kita mulai pindah ke renewable energy. Kenapa? Karena kita harus mendahului kurva industri sehingga kita memberikan peluang untuk nanti kita bisa nangkepin peluang-peluang yang ada. Kita ingin jadi first mover di sana. Jadi yang mendorong tuh strategi perusahaan. Ya. Kita punya strategi untuk nangkepin peluang-peluang ini di masa depan, maka kita harus mengakselerasi proses transformasi kita. Nah, yang sprinted transformation ini pasti lebih terkendali, lebih planning, sumber dayanya bisa kita siapin gitu, dan hasilnya akan jauh lebih bagus dibandingkan yang pendekatan-pendekatan yang lain. Namun, teman-teman semuanya, bukan berarti bahwa semua proses transformasi harus kanan bawah. Justru sekarang ini kita harus sadar nih, jangan-jangan memang ada transformasi yang kita cukup kiri bawah aja deh, nggak apa-apa, yang ini selalu juga nggak apa-apa karena nggak ada urgensinya gitu. Tapi kalau yang ini nih, ini kudu dikebut nih, ya, sprinted transformations. Kenapa? Karena ini cara kita untuk bisa memperbesar peluang kita untuk menang di kompetisi. Nah, kalau yang atas, ya ini atas ini kan kita nggak punya pilihan ya. Ya kita tuh merespon aja apa yang memang udah didikte oleh lingkungan. Ya. Nah, yang bawah ini yang sebenarnya kita bisa kontrol lebih banyak lagi. Nah, 2023 teman-teman semuanya, saya rasa 4 kotak ini nanti teman-teman semuanya harus mainkan sih. Ya, ada yang udahlah yang ini bisa slow aja nggak apa-apa karena kita lagi ini cukup maraton aja, napasnya jangan terlalu habis di sini karena kita ingin allocate sumber daya kita, waktu, tenaga kita untuk yang kanan bawah, yang spirited transformations. So you guys need to have a portfolio of transformations. Mana yang masuk kiri bawah, mana yang masuk kanan bawah, gitu. Dan mana juga yang kiri atas dan kanan atas. Nah, supaya memudahkan teman-teman semuanya mendapatkan bayangannya. Jadi yang kami harus lakukan apa sih, Mas Indra? Ya, kita tahu bahwa kita harus transformasi. Ada yang slow, ada yang fast. Ya, ada yang di hijack, ada yang negotiated.
Tapi secara simpelnya aja, kalau kita ingin mendesain atau menentukan tahun depan tuh kita mau ngapain, transformasi kita tuh mengarahnya kemana, ya. Ya, kalau ini jenisnya, arahnya tuh kemana? Yang paling gampang adalah kita menggunakan pendekatan ambidexterity. Yang ini saya juga sempat share ini beberapa kali di beberapa perusahaan-perusahaan besar ketika mereka ingin membuat rencana untuk tahun 2023 ya. Kenapa ini favoritnya saya? Karena ini simple. Setiap perusahaan ketika kita bicara transformasi, ujungnya atau arahnya itu cuma ada dua. Kalau nggak eksploitasi, ya eksplorasi, itu aja. Ya, eksploitasi itu berarti memanfaatkan apa yang sekarang kita punya nih, marketnya yang kita punya, produk yang sekarang kita punya, sumber daya yang kita punya, ini dieksploitasi supaya bisa dapetin cuan yang banyak. Simpelnya gitu. Lebih jangka pendek ngelihatnya. Ya, jadi jual dengan existing produk, penetrasi dengan existing produk atau services. Nah, eksplorasi ini lawannya, ya. Dia justru mencari ruang-ruang peluang baru. Ya, produknya belum ada, marketnya belum ada, bahkan bisnisnya belum ada. Dia pengen nyari eksplorasi, namanya juga eksplorasi ya, bisa ketemu bisa enggak. Nah, eksplorasi ini ujungnya nanti menemukan new engines of growth. Jadi mesin pertumbuhan baru di masa yang akan datang. Tidak immediately langsung menghasilkan cuan. Tapi kalau kita ketemu yang pas dan kita investnya juga benar di situ, maka ini akan menjamin masa depan kita. Itu exploration namanya. So, setiap perusahaan ketika bicara transformasi harus bisa ngebalance dua ini. Ya, transformasinya nggak bisa cuma sekedar eksploitasi aja. Yang biasanya ujungnya adalah efisiensi. Yang biasanya ujungnya adalah increasing revenue hari ini. Ya, kita juga harus nyiapin transformasi di 2023 untuk eksplorasi juga dong. Ya, apa nanti peluang-peluang yang harus kita bisa temukan di tahun 2023. Nah, nanti saya yakin nih Bro Panji nanti akan bisa share ya di Pupuk Indonesia mana yang masuk kategori exploitation, mana exploration. Ya. Nah, singkatnya adalah teman-teman semuanya nih perlu memainkan kedua ini dengan baik ya. Kapan harus exploit, kapan harus explore. Yang jadi challenge adalah teman-teman semuanya nggak mudah bagi perusahaan itu memainkan keduanya. Ya, kebanyakan perusahaan itu jago dalam mengeksploitasi. Ya. Kenapa? Karena eksploitasi itu rumusnya udah jelas. Ya, bisnis modelnya udah proven, produknya udah pasti laku. Ya tinggal gimana caranya supaya lebih laku lagi. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa lebih berhemat lagi. Gitu. So playbooknya seringkali di banyak perusahaan besar tuh mainnya di kiri nih, di eksploitasi. Dan kebetulan ini match juga dengan shareholder expectations ya. Dia pengen nanti sahamnya naik terus. Dia pengen nanti dividennya naik terus. So akhirnya ya perusahaan ke-frame dengan jangka pendek melihatnya. Maka exploit. Ibaratnya kalau saya punya sapi, peras saja terus susunya gitu. Semakin banyak susu yang bisa diproduksi semakin bagus karena jualannya semakin tinggi, duitnya semakin banyak. Itu dieksploitasi itu si sapi. Ya. Dan ketika perusahaan yang udah terbiasa dengan eksploitasi ini pengen explore, itu susahnya setengah mati. Kenapa? Karena di explore itu menggunakan mindset yang completely berbeda. Ini mindsetnya mindset investment. Duit keluar, masuknya nggak jelas. Mungkin masuk, mungkin enggak. Kalaupun masuk, entah kapan masuknya. Kalaupun datang beneran masuknya di suatu waktu, berapa masuknya juga nggak tahu. Gitu. Jadi mindsetnya itu mindset kayak venture capital, ya investor mindsetnya. Uncertainty-nya tinggi, yang dikejar growth-nya. Ya. Dan eksperimentasi yang balik lagi ya bisa gagal, bisa juga berhasil. Gitu. Dan apapun yang kita lakukan di eksplorasi itu unproven, nggak ada best practice-nya. Ini area yang sangat menakutkan bagi banyak business professionals. Tapi kita nggak punya pilihan. Kalau kita pengen sustainable terus bisnisnya, maka kita harus main juga di explore. Nah, dua ini teman-teman semuanya perlu kita balance ya di dalam organisasi kita. Nah, my last slide sebelum nanti saya undang Bro Panji untuk gabung dengan kita. Kalau kita kembali kepada strategi transformasi tadi, yang saya bilang bahwa ujungnya harus ada exploit, harus ada explore, dua-duanya. 2023 kita harus bisa menemukan mana yang harus gue exploit di 2023, mana yang harus gue explore di 2023. Nah, untuk bisa beneran exploit dengan baik dan explore dengan baik, kita harus transform. Ya, karena dunia udah beda banget, karena opportunity yang ada di luar sana berat kalau kita harus nangkepin masih dengan cara-cara yang lama. Maka kita harus transform dong. Ya, supaya kita nanti lebih lincah, supaya nanti kita bisa lebih dekat dengan peluang-peluang ada, sehingga kita tinggal jangkauan tangan kita tuh bisa nangkepin semua peluang tadi dengan cepat, lebih cepat dibandingkan pesaing kita. So we need to transform.
Ya, karena apa yang kita punya di tahun ini dan tahun sebelumnya nggak cukup untuk bisa nangkepin peluang-peluang tadi. Nah, pertanyaannya, transformasi yang seperti apa nih yang kita perlukan untuk kita bisa main di explore dan main di exploit. Nah, ini tabelnya. Ya, saya nggak akan bacakan satu persatu teman-teman semuanya. Nanti kita di waktu yang akan datang mungkin kita bisa spend more time untuk dig deeper tentang hal ini ya. Tapi intinya adalah dua arah transformasi ini teman-teman semuanya harus masukkan ke dalam rencana strategisnya tahun depan. Ya, oke, kita ngambil aja deh beberapa yang ada di sini ya. Misalnya kayak innovation scope. Nah, ini dari kata innovationnya tertarik langsung saya. Jadi kalau kita bicara explore tuh yang ada di tengah tuh explore, yang warnanya kuning itu explore. So yang kita explore, yang kita mainkan transformasinya tuh beyond the core. Jadi gimana caranya kita bertransformasi cara kerja kita, cara kita jalanin bisnis, sehingga kita bisa berinovasi di luar hal-hal yang itu menjadi bisnis utama kita. Nah, itu kan berarti kan transformasinya mainnya di luar dari bisnis utama kita, beyond the core. Beda dengan exploit. Exploit itu ya transformasinya ya di core bisnis kita. Ya. Kalau misalnya kita memproduksi pupuk gitu misalnya, ya udah di proses produksi itu yang kita akan transformasi supaya nanti ya lebih lean, kualitasnya lebih bagus, kita lebih sustainable dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara explore, berarti kita harus melakukan proses transformasi yang bisa nangkepin peluang-peluang di luar produksi pupuk. Ya kan? Mungkin lebih ke hilirisasinya, mungkin ke aliansi dengan yang lain dan lain sebagainya. Oke, so saya nggak ingin ngambil waktu terlalu banyak dari sahabat saya, Bro Panji, karena malam hari ini panggungnya beliau. Saya cuma nemenin dan nganterin aja, dan nanti memandu diskusi ya setelah beliau sharing. Nah, Bro Panji punya waktu 30 menit untuk bisa share beberapa slide, dan setelah itu nanti kita bisa langsung diskusi. Ya, teman-teman semuanya ya. Oke, saya nggak ingin panjang lebar lagi. Pas sekarang jam 8:03, dan kasih tepuk tangan yang meriah yuk untuk sahabat saya, Bro Panji Ruki. Tepuk tangan dong. Oke, silakan langsung aja, Bro. Oke, makasih Bro Indra, makasih Cias atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat ya di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung untuk sama-sama dengerin dan sama-sama belajar ya. Saya sama Mas Indrawan, Bro Indrawan dulu satu sekolah, cuman lama sekali nggak ketemu. Sampai kita ketemu beberapa 2 bulan, mungkin 2 bulan 3 bulan lalu di suatu event innovation di Pupuk Indonesia, dan kita waktu itu belajar banyak dari Bro Indra, dan juga mendapat validasi bahwa beberapa hal yang kita lakukan di Pupuk itu is in line lah dengan apa yang the industry is doing in terms of innovation. So mungkin sebelum saya mungkin berikan konteks dulu, saya kan ada beberapa slide, nggak banyak, cuma 4-5 gitu ya, hanya untuk memberikan konteks kepada teman-teman semua yang hadir, karena industri pupuk itu nggak suatu industri yang top of mind buat mungkin publik ya, kecuali teman-teman semua sudah di pertanian gitu ya, nggak naturally seperti itu e-commerce atau retail atau even banking, fintech dan sebagainya yang banyak menjadi pembahasan. Jadi so that we get a context apa yang kita bahas, saya nggak akan banyak terlalu bahas tentang how-nya. Nanti itu jadi diskusi aja, especially dengan framework yang tadi Mas Indrawan, Bro Indrawan sudah explain. So I will let you semua teman-teman menilai mana yang kami lakukan exploitation, mana yang exploration, mana yang hijack, mana yang sprinter. Silakan menjadi suatu diskusi buat kita gitu ya. Oke, mungkin bantu. Oke, next. Oke, so to give you context ya di Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia BUMN, tentu teman-teman sudah pernah mendengar. Actually kita top 10 lah di BUMN terbesar, bahkan mungkin top 5 ya tahun ini. Kita tugasnya cuma satu, mendukung ketahanan pangan di Indonesia, karena pupuk itu salah satu
jika bukan salah dua kontributor dari productivity pangan. Jadi supaya kita semua punya makanan, ya, petani-petani di Indonesia, pekebun dan sebagainya butuh pupuk yang berkualitas dan available and affordable. So that's our role. Tempat kita adalah memastikan Indonesia punya pupuk di harga yang affordable dan at quality yang bisa driving productivity. Itu traditionally, tapi kedepannya saya akan jelaskan nanti how it evolves or even transform karena faktor eksternal maupun internal. So maybe the next slide. So overall secara global maupun industri pupuk, ya, pupuk itu mungkin teman-teman pernah dengar urea gitu ya. Pupuk urea itu traditional pupuk kimia, itu isinya nitrogen basically. Sedangkan ada pupuk majemuk yang very common adalah namanya pupuk NPK. So that's nitrogen, fosfat, and kalium. Nah, itu pupuk NPK ini adalah tren di mana pupuk negara-negara di dunia ini bergerak ke arah NPK karena single unsur hara yang satu itu inferior dibandingkan yang majemuk gitu. Jadi karena tanah itu butuh beberapa unsur hara makro maupun mikro. Jadi as a dunia itu bergerak ke arah NPK. Problemnya P dan K itu hanya ada di beberapa negara. Gitu. Kalau nitrogen urea itu negara-negara penghasil gas bumi biasanya punya nitrogen, punya urea. Tapi P dan K itu hanya dimiliki oleh maybe less than 10 in terms of supply yang cukup signifikan. So that's going to be a problem. I will discuss that. Kedua adalah pupuk kimia turun. Pupuk organik and bio growing at about 10 to 12% per year. Walaupun size-nya masih jauh lebih kecil dibandingkan pupuk kimia. Kenapa itu? Karena pupuk kimia itu masif, ya. Untuk memproduksi pangan untuk satu negara butuh pupuk kimia karena scale-nya harus masif. Sedangkan kalau kita bicara organik atau bio, mereka efektif, tapi biasanya at the very micro level gitu, di suatu perkebunan atau di suatu mungkin di suatu desa gitu. Tapi kalau bicara negara, belum ada yang organik sama biofertilizer yang bisa mensupport menggantikan pupuk kimia. At the same time, urea ada oversupply. Jadi harganya pun under pressure. Kemudian yang terjadi adalah banyak perusahaan fertilizer berusaha bertransformasi dari traditional commodities fertilizer dan mencari space-nya masing-masing supaya mereka menjadi differentiated. Ada yang fokus di retail, ada yang fokus di teknologi, ada yang fokus di sustainability, ada yang fokus di produknya harus very advanced, gitu. Premium fertilizers, very advanced dengan teknologi sedemikian. Ada yang fokus very cheap, affordability. So every company di the industry is trying to find a differentiating factor. Nah, itu tentu challenge buat kami di Pupuk Indonesia. How are we going to survive or compete in the next 10, 15, 20 years, ya, dengan adanya faktor-faktor ini yang tadi disebutkan. Dan yang sama masyarakat di dunia sekarang sangat care sama lingkungan. Of course SDG segala macam, COP kita udah nggak usah bahas. Sedangkan pupuk adalah salah satu kontributor emisi. Nah, ini menjadi another challenge buat kita, gitu. How are we going to meet productivity tapi tidak menambah emisi greenhouse gas? We'll discuss about that and how pupuk akan respon terhadap itu. Nah, jadi evolusi perusahaan-perusahaan tadi ada yang inovasi pupuknya lebih efisien. Kenapa? Karena mengurangi pupuk. Jadi kayak apa ya? Counter produktif tapi sebetulnya enggak gitu. Jadi kita mengurangi pupuk tapi lebih efisien. So more premium, more efficient. So kita bisa mengurangi konsumsi pupuk, mengurangi gas bumi, konsumsi gas bumi, mengurangi mining terhadap P dan K, mengurangi semua ekstraktif bisnis. Tapi produktivitas harus naik. Itu yang namanya pupuk yang lebih efisien. Kemudian banyak perusahaan yang mengubah bisnis modelnya, jualan pupuk aja, kemudian jadi services. Pokoknya saya menjualnya productivity. Anda beli pupuk, gak hanya beli pupuk, Anda dapat layanan, Anda dapat teknologi, Anda dapat segala macam. Yang penting panen Anda sukses. Itu company yang towards customer centric. Kemudian ada juga yang fokus ini tadi exploitation, making sure we can distribute better, making sure kita bisa lebih murah, making sure kita bisa lebih cepat, lebih agile dan sebagainya. Itu juga ada. Nah, terakhir ada juga perusahaan yang pivot. Jadi dia
tidak hanya di pupuk, tapi juga adjacent business. Karena pupuk itu a lot of it is related to petrochemicals. Jadi banyak perusahaan pupuk yang juga punya petrochemical side business. So that's the context of industri pupuk dunia. Lanjut mungkin ke Indonesia. Kalau di Indonesia, specifically pupuk, kalau teman-teman suka baca di koran, di media, selalu banyak perdebatan tentang polemik tentang pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi kurang dan sebagainya. Perembesan, penyelewengan, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan lain-lain. Itu saya nggak mau bahas terlalu banyak, tapi in general di industri in Indonesia, which we are a big player, itu ada of course external pressures ya, dan itu kita mesti jawab. Ada suatu problem yang kita mesti jawab. Kemudian tahun depan pemerintah itu hanya akan mensubsidi yang tadinya ada 6 jenis pupuk hanya menjadi 2. Nah, 2 itu adalah NPK. Padahal tadi saya sebut NPK itu kita nggak punya bahan bakunya, kita bergantung kepada negara lain karena ada global supply chain issue, karena ada perang Rusia Ukraine. Harga pupuk NPK bisa sampai 4-5 kali lipat. That's a challenge buat kita. Gimana kita menyediakan pupuk buat masyarakat Indonesia at affordable price gitu. Internally kita juga punya challenge ya. Internally kita very commodities player so far. We are big company. Yes. Pendiri-pendiri kita sudah very foresight bilang kita go for scale. Karena dengan economies of scale cost-nya akan rendah, kita juga naturally competitive advantage in terms of gas bumi. Jadi kita bikin strong player in urea, strong player in ammonia, ya kan? Tapi ada dampak yang lain, yaitu produk-produk kita kurang terdiversifikasi. Produk-produk kita dibanding beberapa produk lain, kita kurang dianggap advance, kurang terdifferentiated. Jadi it's very average product with average price, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi you become average mediocre kind of product. Saya nggak bisa ngomong semuanya. Ada beberapa produk kita yang unggul, tapi in general, if you look at it, we are a price sort of a price player lah gitu. Sedangkan produknya nggak terlalu terdiversifikasi, baik itu maupun service maupun dari produknya itu sendiri. Kemudian opportunity-nya padahal besar di Indonesia. Kalau kita bicara retail, kita very strong, maybe about 70-80%. Tapi kalau kita bicara perkebunan, pupuk Indonesia nggak sekuat itu. So there's a blue ocean out there. Ya, jadi ada opportunity. At the same time, terus ternyata Indonesia blessing-nya limpah ruah ya. Ada aja tuh gas bumi ditemuin, walaupun katanya udah mau habis, ketemu lagi di Indonesia Timur, ketemu. Jadi it's kind of blessing, tapi juga kalau terus kita tergantung kepada gas bumi, kita selalu pupuk urea. So it's an advantage. Tapi how do we diversify into other pupuk jenis lain? That's the challenge for us. Selain itu, gimana caranya kita mentransform pertanian Indonesia supaya lebih sustainable? Jadi kita nggak hanya sustainable di kita, tapi juga sustainable di pertanian, di para petani. Karena the thing is about pupuk begini, kita memproduksi pupuk ada emisi, tapi sebetulnya relatively small. Yang menjadi emisi terbesar adalah saat pupuk itu ditaruh di tanah, kemudian dia terurai, kemudian dia menjadi emisi karena menguap karena panas dan lainnya, akhirnya menjadi emisi ke atas. Disitulah emisi gas yang terbesar dari pupuk. Nah, challenge buat kita adalah kita produksi pupuk yang efisien, yang emisinya berkurang, tapi juga petani juga harus lebih tepat gitu, dengan precise. Nah, itu yang menjadi tantangan karena pertanian kita memang relatively masih tradisional terutama tanaman pangan. Jadi, how do we change behavior dari sektor pertanian kita supaya lebih sustainable, supaya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi itu juga mendorong external pressure kepada pupuk Indonesia untuk transform into more advanced fertilizers. Nah, yang selanjutnya, kalau saya bisa share apa yang kita lakukan in terms of transformation di pupuk Indonesia, kita first, ini sudah terjadi sebetulnya transformasinya 2 tahun ya. Udah 2 tahun, kami di sini 2 tahun, sejak perintah untuk bertransformasi itu diberikan oleh pemegang saham kami, yaitu pemerintah Indonesia, Kementerian BUMN. Jadi di 2 tahun pertama ini kita lay the foundation. Jadi lay the foundation itu apa? Kalau kita ngomong digital transformation, semua transaksi yang sifatnya analog kita harus digitize dulu. Karena kalau kita belum digitize,
velocity dari prosesnya itu ya terbatas. You don't have the data and you don't have this velocity. Velocity artinya seberapa cepat kita bisa menyelesaikan all the business process that we do, gitu kan? And then bisa berulang-ulang gitu. Kalau untuk velocity untuk dari produksi sampai akhirnya jadi Rp1, kalau itu butuh 6 bulan, ya ability to create value buat our customers gitu. Dari mulai produksi sampai dia jadi panen, kalau kita bisa percepat, itu kan turnover makin cepat. Nah, itu kita create value in terms of that. In order to do that, we have to digitize our processes. Saya nggak bisa bilang itu transformasi digital. Karena banyak industri transformasi digital itu is truly changing how you make money, ya kan? How you serve your clients, how you serve your customers. The whole experience berubah. Kalau di pupuk, ini petani itu tetap di sawah gitu. Beda sama Anda beli reksadana lewat fintech gitu. Atau Anda menabung atau trading gitu lewat app gitu. Atau menjualan lewat e-commerce. It's all done digitally. Tapi sawah itu tetap harus real physical work. Keringetan di bawah matahari gitu kan. Jadi a lot of it kita nggak bisa fully digital transformation seperti service company, for example. Kita tetap harus ada hands, physical touch, dan sebagainya. Nah, itu yang membuat, apa yang mesti kita digitize? So, in the first 2 years, kita fokus digitize business process. Supaya kita speed-nya lebih tinggi, akurasi keputusan bisnis kita tuh lebih cepat, lebih akurat, karena datanya support gitu. Sebelumnya mungkin kita harus crunch the numbers lama, atau datanya lama, atau untuk merubah pricing aja butuh 1 bulan dan sebagainya. Itu karena datanya analog, nggak digitize, sehingga speed nggak dapat. Nah, what we are trying to do is digitizing our business process. Yang kedua, nah itu lewat data science, itu lewat digitizing our kios ya, atau precision technology di farming dan sebagainya. Nah, beyond transformasi digital, sebetulnya ada yang lebih fundamental lagi di Pupuk Indonesia. Kita mengubah cara bisnis how we run our business, our corporation. Sebelumnya Pupuk Indonesia itu holding company, ada banyak subsidiary. Nah, mereka jalan sendiri-sendiri nih. Bahkan bisa bertarung tuh mereka antar mereka gitu, karena jalan sendiri-sendiri. Nah, 2 tahun yang lalu kita bilang we have to coordinate, orkestrasi. Kita holding yang akan orchestrate. Kita jadi dirijen. So, in terms of procurement, pemasaran, sales, kita menjadi sort of centralized function, like a functional holding. Nah, di situ ternyata kita bisa create a lot of value. Ini yang mungkin exploitation maybe, tapi it's truly drastic compare to sebelumnya gitu. Jadi bayangkan seluruh tim pemasaran yang ada di Anper kita pindahin ke atas di holding. Terus kita yang ngejalanin di atas. Without merger acquisition atau apapun ya, kita simply changing our internal kitchen lah istilahnya. And that has led to EBITDA increase significantly. Tahun lalu we created about 1.3 trillion rupiah in terms of value. Tahun ini close to 3 triliun rupiah. So in terms of creating a better business decision dengan good pricing, dengan good distribution, dan determining kapan kita mensuplai suatu market dari pasar yang mana dan dari produsen yang mana. So a lot of that is optimization internally. Kedepannya kita akan take more risk and explore, kata kunci, explore areas yang kita nggak traditionally strong at. So we are going to look into biofertilizer, invest in R&D a lot, precision farming technology. Kita juga salah satu BUMN pioneer yang akan invest di perusahaan rintisan, startup. It's a risky decision buat BUMN ya, kalau teman-teman pernah follow GoTo, Telkomsel gitu ya. Tapi it's a risky decision ya, karena inovasi there's always risk and we have to take the risk. Karena kita nggak bisa kelewatan. Agritech is growing very fast. Dan kalau kita ngandelin internal innovation, it's not as fast as the industry. So kita nggak boleh kelewatan. Kita harus juga latch on. Kita harus ambil itu, acquire those technologies yang maybe growing elsewhere.
Yang penting kita bisa mengambil use case-nya, gimana itu bermanfaat buat pupuk Indonesia juga dan buat pertanian di Indonesia. Kalau ada startup global gitu, they find a better way to irrigate misalnya. Cara yang lebih baik untuk mengirigasi sawah dengan let's say piping, drip, atau apapun, kenapa nggak kita minta supaya teknologi itu masuk ke Indonesia? Ujung-ujungnya petani jauh lebih produktif, lebih panennya lebih banyak, dan they can afford to buy better fertilizers. Karena petani is our end customers. So there our focus. So ini yang kita mau lakukan dengan agritech investment. Yang terakhir, kalau tadi saya cerita tentang subsidiary yang bermacam-macam, kita working towards single company, single platform. Jadi meskipun company-nya itu banyak, tapi wherever you are in the group, harusnya kamu satu rasa, satu hati, satu proses. Nggak peduli mau di pupuk Kaltim, mau di Iskandar Muda, mau di pupuk Sriwijaya, mau di pupuk Indonesia Jakarta, mau di Gresik, same human capital platform. Ini yang cara kita untuk menyatukan rasa. Tapi caranya bukan dengan tok gitu ya, tapi dengan sistem human capital yang integrated, selaras antara semua anak perusahaan kita. Mungkin terakhir saya bisa sharing ini apa yang kita lakukan ya. Next please. Nah, what's next? Nah, ini yang exploration juga nih buat kami ya. Pertama, kita akan streamline, ini lebih exploitation probably, portfolio kita. Jadi kita akan refocus bisnis-bisnis yang ada dalam grup. Supaya kita lebih fokus terhadap strategi yang kita mau capai. Recession is a challenge. Tapi sebetulnya recession is a time for us to refocus. Maksudnya kita harus jangan cut cost saja, tapi kita justru harus bet di tempat yang akan mendorong growth tempat di masa depan. So we have to invest for growth, even during recession. Karena recession akan pas. After bad time, akan ada good time lagi gitu. Saya sudah mengalami 98, 2003, 2008, kemarin juga pas 2013, recession comes and goes. Meskipun Indonesia nggak bisa dibilang recession, let me correct myself ya. Karena recession artinya negative economic growth for repeated quarter ya. Saya lupa 2-3 atau 2 kata atau 3 kata. Indonesia tuh nggak recession, Indonesia tetap growing, cuman slow down in growth. Dia tetap tumbuh, cuman nggak sekencang sebelumnya gitu. Jadi so it's still growing. Indonesia is growing karena kita juga natural resources masih tinggi. Dunia bilang green energy, tapi kenyataannya dengan gas ditutup sama Rusia, orang balik lagi ke batu bara. Makanya perusahaan batu bara di Indonesia pada naik semua kan. Look at the bursa efek. Revenue-nya naik semua. That's the situation. Nah, tapi we still have to look into the future. Green industry buat pupuk Indonesia is our future. Karena that's how we differentiate and that's how we contribute to Indonesia. Kalau kita bisa produce fertilizers maupun ammonia, which is komponen dari fertilizer, dengan tanpa emission, artinya emissionnya kita taruh di dalam tanah gitu, atau bahkan berproduksinya tanpa emission dengan teknologi hydrolysis yang sedang kita riset bareng-bareng dengan Jepang dan banyak perusahaan negara lain, kita bisa reduce this emission. And that is our mission. That is our mission karena that's how we see ourselves. Karena kita mau lead in sustainable plant nutrition. It's not just efektif, produktif, tapi juga sustainable. Gitu. Artinya apa sustainable? Salah satunya adalah kita mengurangi ketergantungan antara P dan K. Kembali ke isu pertama yang saya bilang. Gimana caranya kita nggak bergantung sama P dan K terlalu banyak. Karena bayangkan kalau negara-negara yang cuma 7-8 negara itu, kita bad economic geopolitik, nggak dapat P dan K, bisa krisis pangan Indonesia. Nah, insya Allah Indonesia akan aman, kita sudah secure, pupuk Indonesia is working very hard, kita secure our supply for the next at least 2 years, kita punya hubungan yang baik dengan negara-negara penghasil itu, dan we are now in a good position to invest into areas yang kita traditionally tidak kuat. So that's what I'm trying to share. Detailnya bagaimana mungkin we can discuss how we actually approach this.
Terima kasih Mas Indrawan, semoga membantu. Thank you so much, Bro Panji. Tepuk tangan dong. Wow, sangat komprehensif ya teman-teman semuanya ya. Pasti perlu waktu juga untuk mencerna informasi yang segitu banyak, dan sekarang saatnya kita kulitin satu-satu slide per slide. Dan tentu aja teman-teman semuanya, ini pertanyaan udah muncul nih di chat. Makasih banget nih, semangatnya luar biasa. Dan ketika teman-teman nanya nanti, silahkan kontekskan juga dengan perusahaan teman-teman semuanya, dengan peran teman-teman di sana, karena yang kita harapkan output dari malam hari ini tuh bukan cuma sekedar nambah pengetahuan ya, tapi harapannya teman-teman dapat insight yang bisa ditindaklanjuti di tempat kerjanya teman-teman semuanya. Ya, itu yang lebih penting ya, supaya itu actionable nantinya. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan yang udah mulai muncul nih di chat, saya izin nanya duluan, ini prerogatifnya moderator ya. Kalau ngelihat ini nih bro, ngelihat tadi yang ditampilkan, inisiatif transformasinya tuh banyak ya, dan udah kelihatan banget kok mana yang sprinted, mana yang agak slow ya, transformationsnya, dan juga kelihatan mana yang exploit, mana yang explore, tuh udah kelihatan banget gitu. Justru pertanyaanku tuh gini, how do you decide what to transform? Jadi itu kan banyak banget tuh itemnya tuh ya, dan sebenarnya aku yakin juga di luar itu ada lagi sebenarnya yang juga pengen ditransform tapi nggak dimasukin ke dalam tabel tadi karena nggak dianggap prioritize gitu ya. So again the question is, di antara sekian banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita transform, gimana caranya tuh untuk memutuskan yang ini ditransform, yang ini enggak gitu. Dan kalau misalnya ini transform, mana yang prioritas? Nah itu gimana tuh caranya? Oke, actually I have one slide that Sure. bisa ini. Tadi saya sengaja left out karena I just want to see the question first. Tapi mungkin bisa tolong di share. So kalau saya bisa jawab cepat ya, mungkin di bar tengah dan bar kanan. Pertama, in order to transform, you have to, in my experience, saya nggak bilang ini teori atau bagaimana. In my experience, saya mesti siapin mobilnya dulu untuk transform gitu. Jadi saya nggak bisa sendiri transform. Saya sendiri, the whole company will transform. No, you have to prep the team to go into World Cup, gitu kan istilahnya kan. So what we did as a board of directors, kita set up the team lah, the support system for that we can transform. Itu dulu yang pertama. Jadi karena running at the same time perusahaan harus jalan kan, expectation itu kan, and ekspektasi pemegang saham terus kenceng. But kita juga kayak ngerubah trail, tapi keretanya jalan, gitu kan. So you have to, we have to set aside resources and leadership commitment. Okay, I'm going to set aside a group of people. I'm going to give you freedom, and you're going to get a very challenging task, transformation office. Dan kita bahkan created about 15 to 20 BOD-1 level, very senior, to tackle some of the core issues yang kita mau lakukan. Nah, jadi before apanya dulu, saya set dulu prep-nya dulu. Jadi first thing is I set up the team for transformation, set up the company for transformation, ya, including the buy-in from leaders, ya, dekom, direksi anak perusahaan, pemegang saham segala macam. So after you set the team, then saya milih waktu itu ada gini. Dalam waktu core-nya adalah speed. Jadi saya milih mana yang saya bisa deliver quick win dengan cepat. Itu dulu. Ada transformasi yang sangat besar ya, tapi it takes a long time because it's R&D, we have to innovate, belum ketemu teknologi buat green ammonia masih belum ketemu untuk sesuatu yang massive scale ya. It takes a while for us to explore those area. Tapi credibility dari transformasi kan akan ditanya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu kan. Dari mana nih? Hasilnya mana nih gitu kan. So you have to combine quick wins sama that exploration thing. Jadi quick wins is probably a lot of those exploitation. Dan biasanya banyak low hanging fruit. Kalau harus transform biasanya banyak low hanging fruit. Kalau perusahaan udah running very well gitu ya, maybe asymptote gitu, mungkin
sampai dia berubah industri, mungkin dia di dalam industri yang sama ya sedikit-sedikit aja gitu. Tapi biasanya kalau perusahaan sampai harus pemegang saham minta Anda harus transformasi, biasanya banyak low hanging fruit. Nah, itu yang bisa membangun juga semangat kayak spark gitu. Jadi tim, oh ternyata kita bisa ya. Oh, jadi nih barang, oh sukses sini. Oh, menang award sini, situ. EBITDA dapat sekian, saving dapat sekian. That's not transformation, I understand. Tapi you have to get the ball roll, momentum, so people can, confident and oh yeah, we can do it. Gitu. Then we tackle the more difficult stuff. Nah, yang terakhir itu saya melakukan adalah digitize. Yang tadi saya bilang, saya juga digitize core processes. Karena again, ini nyambung semua nih antara tadi saya jelasin speed, accuracy. Karena when you get more data, you can support gitu. A lot of the transformation dibilang ntar kan jadi opini kan. Oh, ini kayaknya nggak sukses, ini nggak efektif nih cara begini. Oh, menurut saya nggak gini. Oh, di pengalaman saya begini-begini. Those are all opinions gitu. Tapi kalau you get data, it's a lot faster to make decisions gitu. In terms of BUMN, mungkin teman-teman yang dari BUMN, kita butuh even very konservatif untuk making decision bisnis itu sangat konservatif dibandingkan swasta, itu sangat lebih berani lagi. Founder tuh ya langsung aja. Kalau kita nggak bisa, kita harus banyak stage gate gitu loh yang harus kita lalui, dan kajian legal, resiko bisnis itu constraint buat kita, tapi it doesn't stop us. So how do we make all those analysis faster gitu? Nah, itu dengan data. There's nothing. It's not opinion ya, look at data gitu aja. Oh, thank you. So aku ngeliat tadi jawabannya ada dua nih. Jadi kalau untuk konteks eksploitasi ya lihat aja mana yang jadi low hanging fruit kan. Gitu. Jadi yang paling low hangingnya dan paling seksi buahnya itu tangkepin dulu aja untuk dapetin quick win ya. Tapi untuk yang eksplorasi, yang itu taking time to investment, nah itu aku belum dapat clue-nya tuh. So how do you decide on, ini konteksnya murni yang exploration ya. Okay. So how do you decide bahwa so many things to explore, gue mau explore yang ini dulu deh gitu. Itu kriteria yang dipakai apa? Mungkin 3. Pertama, potential market size. Oke. Above all else, biasanya kalau market size-nya memang growing and big, bahkan perusahaan mediocre pun akan ke bawah. Ya. Oke. Indonesia seperti itu, ya kan? Are we the best run nation in the world? Enggak. Ya, we can all agree with that, right? But we have the biggest market in the world. Yeah, but we have one of the biggest, one of the biggest after India and China market in the world, and it's growing. Not only big, tapi juga growing. Gitu. Even if you're mediocre, you udah ke bawah lah. Jadi you want to look at areas where the size of the benefit, saya nggak mungkin market, nggak hanya market, bisa aja sesuatu eksplorasi bisa menghasilkan revenue yang besar gitu. Itu you wanna go for size, right? So in Pupuks, di pengalaman kami, makanya kita go for example adjacent chemicals, ammonia, metal dan sebagainya, because they're big size gitu, so blue ocean besar gitu. Yang kedua, I would say buat pupuk Indonesia ya, you have to solve problems, karena kita let's say transform into something tapi nggak solve problem your shareholder sama stakeholders. You wanna solve real problems gitu. Jadi kita transform. For example, di pupuk Indonesia problem tadi saya bilang adalah banyak kritik, polemik tentang pupuk Indonesia. Bukan pupuk Indonesia, sorry, pupuk subsidi. Gitu kan? Masyarakat sangat itu tiap tahun banyak ini, kadang-kadang dipolitisasi dan sebagainya. So, how do we solve that problem? Nah, salah satu bagian dari situ adalah pupuk Indonesia harus bertransformasi, tapi pemerintah juga harus bertransformasi. Jadi saya membantu pemerintah juga sebetulnya by sharing ideas, solution, teknologi supaya pemerintah juga mau adopsi. Nah itu kita fokus di situ karena revenue dari PSO atau subsidi is close to 50-60%. Jadi kalau kita nggak solve that problem, kita nggak akan pernah bisa kayak lari cepat dan become totally different dari before gitu. Jadi kita tetap cost plus, tetap komoditas, ya kan? Cost plus itu kayak gini. Semua biaya kita dibayar plus margin. Kan insentif untuk efisiensi jadi nggak ada kalau kayak gitu. Ya kan? Karena you lower your cost, your revenue turun, gitu kan?
So that is something that has to be done. Tapi itu bukan pupuk Indonesia, itu kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, itu kita juga harus advocate gitu kan. It's not just our company. Nah, mungkin relevansinya buat teman-teman ya mungkin nggak kayak pupuk Indonesia ya, tapi sometimes you have to choose your market lah, basically mana yang kira-kira are you solving problems di situ gitu. Kalau you're just another company, another seller, another producer yang nggak add value to the current offering product and services, yeah, it's very unlikely that exploration is going to create a lot of differentiated value buat perusahaan Anda gitu. So you need to solve problem gitu. A lot of it, saya sebelumnya pernah di Gojek gitu. That application solve a lot of problems gitu. Buat para pengguna maupun para penyedia jasanya gitu kan. Whether they are right now having operational itu lain lagi urusannya. Tapi that product solve problem. Nah itulah different from the other products gitu. Nah gimana caranya supaya size wise okay and you clearly you solve some customers problem. Itu yang menjadi itu tadi dua. Yang ketiga tadi saya adalah do we have the ability to solve that problem, to be a differentiator in that market yang tadi saya sebut. Okay. Are you just another player atau do you have something unique to offer? Nah, biasanya unique comes from innovation. Yeah. Innovation biasanya ada risk. Nah, itulah ya, that's where you can maybe add comment on. Itu menarik ya. Jadi teman-teman 3 tadi itu ya. Pertama lihat dulu marketnya. Kalau marketnya gede, seksi, duit banyak putar situ, oke, that's number 1. Number 2 adalah ada nggak problem di sana yang memang belum selesai ya, unsolved problems. Dan kita kemungkinan bisa main di sana tuh. Dan yang ketiga adalah kita punya capability nggak untuk benar-benar solving the problem, creating value, jadikan itu diferensiator. Kalau 3 itu bisa kita penuhin, maka itu harus jadi prioritas ya untuk dieksplor. Thank you. Ini ada pertanyaan nih langsung dari teman-teman di sini. Banyak banget pertanyaan muncul nih bro. Ini teman-teman semuanya nih saya akan pilihkan. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Nanti itu saya gabung aja jadi satu ya. Ini dan saya nggak akan urut, jadi bukan dari yang pertama saya urutin, tapi saya ngelihat dari sisi konteksnya, mana yang nyambung saya langsung tanyain. Ini karena nyambung dengan yang tadi disampaikan nih sama Bro Panji ya. Ini yang nanya adalah Bernhard Eko. Pertanyaannya gini, saat kita ingin melakukan transformasi, menurut saya ada challenge tersendiri dari people, ya. Bagaimana Bapak menentukan step-step atau tim atau cara mengajak karyawan atau partner Bapak untuk bisa mendukung dan melaksanakan transformasi yang ingin diwujudkan. Nah, monggo. Ya, very common situation untuk any company is trying to make some change ya. So, let me put it this way. Bahkan saya ngomong di sini dengan Mas Indrawan is salah satu upaya saya untuk meyakinkan banyak orang bahwa kita perlu bertransformasi dan kita mendapatkan dukungan untuk bertransformasi. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini ada siapa gitu, mungkin kenal siapa gitu. If you can, kita harus get buy-in. And buy-in itu nggak hanya dari karyawan gitu ya. Buy-in from all the stakeholders in the company. Nah, I think there are a couple of ways ya. Saya in companies trying to get people to change. And we can sambil joke gitu ya contohnya. Well, let's look at Elon Musk ya, di Twitter gitu ya. Ya, Elon Musk di Twitter dia bahkan fire a lot of people. Ya kan? A lot of people. Tapi dia mungkin percaya, saya guess ya. Orang yang stay, those are the ones that can actually drive. Karena saya ngerasa ya, di transformasi itu you don't need misalnya staff Anda 10.000 gitu. You actually don't need 10.000 untuk semua believe in the transformation. Gitu. But you want to identify the power brokers, you want to identify the mavens, the change agents, the stakeholder that matters ya. Dan those are usually ada di perusahaan. Walaupun perusahaannya mungkin kolot atau apa, pasti ada deh yang itu. Dan those are the first people yang mesti di buy in. Nah, itu komunikasi ya, you gotta be very clear, communicate. Caranya 2, mau get them to be part of the benefit. Jadi kalau kita transform maka everyone will benefit,
Ada juga perusahaan yang scare tactics gitu. Kalau kita nggak berubah, bangkrut nih kita tahun depan, gitu kan? Contoh, atau bonus Anda nggak akan grow nih karena kita stagnan nih. So a lot of those couple of things that ini. Kalau kami di sini we try to menyelaraskan manfaat dari transformasi dengan antara memegang saham, direksi sama karyawan gitu. Agency teori kan biasa. Jadi kalau we all benefit from transformasi, harusnya teorinya atau hopefully kita semua mau buy in gitu. Of course there will be skeptic. For sure. Tapi you cannot too much focus on weaknesses and kendala sih. You just focus on siapa sih yang bisa jadi motor, identify those people, get them the opportunity, empower, pasang badan, and those people hopefully will be multiplier effect gitu. Nah that's why we get yang tadi saya bilang even 2015 to 20 change senior project manager yang ditugaskan untuk initiate ad hoc initiatives gitu, ad hoc. Jadi mereka dilepas tuh dari strukturalnya. We have a problem, can you solve this problem? Kamu bebas. Ya kita lengkapin dengan design thinkingnya Mas Indrawan gitu kan. Do that gitu kan. We'll support you gitu kan. Kayak seperti itu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ega ya. Masih nyambung dengan yang tadi nih. Ini mohon maaf ya, ini Bapak Ibu aku nggak tahu, jadi aku panggil nama aja ya. Bukan maksudnya tidak sopan ya. Ini kaitannya sama salary bro. Jadi apakah supaya bisa ngebuat orang jadi mau transform itu perlu dipancing dulu dengan salary ya. Jadi ada remunerasi, ada insentif gitu. Atau justru enggak, dia transform dulu, kalau udah transform baru kita naikin salary-nya atau baru ada bonus di belakang tuh. So dari pengalaman di Pupuk Indonesia kayak gimana tuh? Mana yang paling efektif? Oke, sebelum naikin salary kita ini salary itu ada ilmunya ya. Jadi ada ilmunya di SDM, whether you are paying wajar sesuai market atau di atas market, under market. Ada juga gimana cara measure salary versus productivity. Saya mau assume itu udah dibenerin dulu gitu ya. Jadi kalau memang gajinya belum oke ya dibenerin dulu gitu ya. Whether it's too much or too low gitu ya. So now assuming that everyone is okay, udah senang dengan gajinya dan merasa fair gitu, dan sekarang diminta do something extra, ya kan? Do something extra, take risk segala macam. Kami create incentive system di mana manfaatnya itu akan go back gitu. Jadi EBITDA yang kita naikkan harusnya part of it kembali ke seluruh karyawan, termasuk direksi, termasuk pemegang saham dan semuanya. Jadi ada manfaat kembalikan. Tapi di depannya what we did is not gaji. Kita justru equip with skills. Or opportunity. Sometimes itu lebih dihargai daripada gaji. You give them challenge, you give them training, ya kan? Supaya mereka bisa be more successful. Gitu. Kalau sukses, nah baru kita ini, that's just business ya. Jadi, tapi ada beberapa area yang you have to invest di depan. Gitu. We have invest in people, for example, kita keluarin dia dari suatu tugas, artinya kan beban tugasnya diemban oleh yang ditinggalin gitu kan. Sedangkan dia disuruh, oke, pokoknya 1 tahun kerjain ini, fix this gitu kan. That is an investment. Gitu. Buat orangnya juga, tapi dia dapat coaching, dia dapat perhatian dari direksi. Dia sebelumnya mungkin tenggelam di suatu ini, sekarang dia bisa presentasi ke direksi, bisa free, bisa ke Mas Indrawan, bisa ke konsultan, bisa melakukan inovasi. Those things nggak semuanya pakai duit. Saya sih nggak terlalu percaya duit nomor 1, tapi nggak bisa mengindahkan duit gitu ya. Tapi number one is you want to get people yang equally excited about the company gitu. Jadi kalau dia tahu dia benar-benar in charge company doing better, I'm doing better. So the rest will take care of itself sih menurut saya. Assuming yang tadi basicnya dibenerin dulu ya. Hygiene ya. Hygiene factornya dibenerin dulu gitu. Jadi kalau semua masih moral rendah karena unfair dan sebagainya, itu urusannya gitu. Once you fix that, I think it's after performance is
You create variable performance pay, demand benefit from the emang and also nggak benefit kalau kita gagal juga ya. Jadi it's gitu. Ya, emang challenge-nya adalah gini ya, insentif itu bahaya karena bisa jadi transaksional orang ya. Apalagi kalau belum apa-apa udah diiming-iming, taruh di depan gitu ya. Padahal namanya transformasi itu butuh transformasional orangnya, bukan transaksional. Gitu. Jadi benar bahwa insentif bisa mendorong motivasi, tapi at the same time juga itu bahaya itu. Begitu ngeklik jadi transaksional malah nggak gerak transformasinya. Iya, gitu. nanti negosiasi terus gitu. Betul. Ya gitu. Well, kita punya di BUMN nggak kayak swasta gitu kan yang turnover tertinggi gitu. BUMN ya attrition-nya sangat rendah kan. Gitu. Jadi yang orang yang kita punya, mereka yang harus kita berdayakan gitu. Bahkan kita pun sulit untuk let's say masuk ke eksplorasi ke market yang kita nggak punya skill-nya, kita nggak bisa hire seperti perusahaan swasta gitu. Kalau di perusahaan swasta atau tech company ya mereka dapat banyak sekali talent dari manapun yang punya itu gampang sekali gitu. Fast, lebih cepat. Kalau kita harus upskill dan reskill orang kita. Termasuk skill hard skill atau maupun people skills gitu. Termasuk mindset gitu kan. So naturally akan lebih slow di BUMN karena kayak gitu. Kalau di perusahaan lain pasti kayak Elon Musk keluar aja lu. Gua gitu kan. Gua pecat semua. Buat tarik orang-orang yang ini gitu, mungkin akan cepat. Saya nggak tahu itu berhasil apa tidak ya. Tapi ya looks like Twitter masih ada aja gitu. Belum. Oke, ini ada pertanyaan agak cukup banyak, beberapa orang nanyain hal yang relatif sama, ngomongin tentang struktur organisasi itu, desain organisasinya. BUMN, Pupuk Indonesia yang itu manufacturing banget gitu. So how do you design the organizations? Atau mungkin gini, organisasi yang udah ada di Pupuk ini itu harus diapain? Apakah harus ada modifications, di-adjust atau gimana supaya nanti inovasi itu benar-benar muncul? Kalau konteksnya inovasi. Kalau konteksnya transformasi adalah supaya transformasinya beneran kejadian. Kan kita kan berpikirnya kan udah BUMN, manufacturing, hulu lagi. Itu pasti kan birokratis gitu. Ya kan, statis gitu. So gimana nih actually yang terjadi di Pupuk Indonesia itu terkait dengan desain organisasinya, flow birokrasinya, sehingga memungkinkan transformasi itu jalannya kencang gitu, inovasi juga lahir. It's always a process ya. Kalau saya ngomong gini itu bukan berarti kita udah selesai sudah ini kan. So it's a process ya. And it takes a while. Tadi slow transformation ya. Tapi what we're trying to do. Kalau organisasi kita combination of fixing the fundamentals tapi juga taking a lot of big bang ya. Jadi tadi yang pertama saya bilang kita organisasi Anper dulu tuh mungkin ada 5 di direktorat misalnya. Ya, 5 direksi. Katanya jadi 3. Supaya mereka fokus ke production, finance, operations. Gitu. Pemasarannya, keadaannya, IT-nya segala macam kita centralize. Tentu jadi a lot more efficient ya. Kita nggak jadi 5 nggak jadi 5, 1 plus 1 sampai 5 nggak jadi 5, jadinya 3 gitu kan. So itu yang drastik kita ubah dan itu top down. Ya, tuntunan dari atas tuntas gitu kan. Ya, kalau nggak gitu nggak kalau semuanya konsensus nggak bisa. Jadi you have to combine both yang kadang-kadang semakin banyak bos-bos gitu ya semakin lama itu. Ya kan, karena semuanya punya wewenang, tupoksi, silo-silo gitu kan. Belum lagi egonya gitu kan. Ya udah daripada belum tentu kita juga bisa milih orang yang tepat gitu kan. Aja udah. Ya kan? Then decision making become faster. Resistance kurangi. Saya rekomen kalau teman-teman punya perusahaan, kurangin itu struktur organisasi. Jangan banyak-banyak gitu. Ada inilah direktur nggak hanya direktur ya, maksudnya VP lah, SVP lah atau apalah gitu. Unleash and just focus on very specific problem solving ya. Kemudian yang existing business process yang rutin ya do maybe BPR, business process engineering. Lihat mana yang udah becoming to comfort zone.
yang day to day sama aja, ada dia nggak ada dia. Kadang-kadang ya kalau low hanging fruit ya, kadang-kadang ya kita ada aja gitu, tapi ada dia nggak ada dia sebetulnya nggak ngaruh gitu kan. Cut ya, just cut. Bukan cut orangnya ya, tapi cut functionnya gitu. Free up the person, find areas where this person can actually focus and create value gitu. Jadi take risk ya, nggak usah terlalu fokus sama kotak-kotak organisasi gitu-gitu. Make everyone bulat-bulat juga bisa gitu kan. Explore, kurangi layers, span of control jangan terlalu besar. These are basic stuff that we do ya. Tapi you find a lot of it if you, I'm sure you consultant ya. Jadi ketemu banyak perusahaan, as time grow, kayak birokrasi selalu tumbuh gitu kan. Kemudian datang direksi baru, cut gitu kan. Habis cut, gitu, ini tumbuh lagi overtime. Gitu kan? Itu kayak begitu tuh. Itu nature bisnis. Itu sorry yang tadi diceritain itu udah kejadian di Publik Indonesia ya? Udah. Transformasi organisasi dari sisi desainnya itu juga udah kejadian ya? Udah. Jadi Big Bang-nya di tahun 2020. Nah, sekarang kita ada Big Bang kedua nih. Cepet loh itu, berarti less than 2 years. Itu makanya tadi saya bilang speed is key kan. Luar biasa itu. Iya. Kenapa speed is key? Karena kalau Anda di Indonesia nih ya, kalau Anda kasih terlalu banyak diskusi, debat, nggak selesai-selesai. Gitu. Ya kan? Iya kan? Nah, just do it gitu. Nanti kalau minta izin, ya mendingan minta maaf. Itu bisa nggak di BUMN tuh begitu? Nggak bisa. Kalau BUMN kombinasi harus ada. Tapi minta izinnya jangan ke semua orang, cukup ke pemegang saham. Karena mereka yang ini panjang pemegang saham ya execute gitu. Keren. Maaf yang banyak. Tapi habis minta maaf ya kita harus create value buat everybody. Jadi artinya gini nih ya. Sorry bagi teman-teman yang agak suka sanksi kan ya. Kita kan BUMN, kita nggak bisa se-agile itu, semudah itu ganti. Ini Publik Indonesia bisa kok 2 tahun lagi, nggak sampai lagi 2 tahunnya gitu. Bisa, ya bisa. And it's because of speed. Coba kalau kita berlama-lama, malah makin lama makin banyak pertentangan. Pihak yang akan yang recokin bahkan banyak. Iya. Betul. Ya, this is BUMN gitu ya. Tapi very clear mandate. Tapi saya ngomong gini agak lepas dan sebagainya. The reason why is karena very clear mandate dari shareholder, dari pemegang saham, gitu loh. Pemerintah ya, berarti di Kementerian BUMN maksudnya ya? 100%. Iya, Pak Erik, Pak Wamen, itu very clear. You have to execute this, gitu kan. Nah, jadi ada sponsorship-nya kuat lah ya? Kuat, jadi start from the top, gitu loh. Okay. Kalau dari kita nggak ini, apalagi di BUMN. Kalau mungkin teman-teman punya perusahaan sendiri, it start from you, gitu kan. Oh, stop the buck, ends with you, gitu loh. Jadi kalau di BUMN ya stop with us, the board of directors, tapi juga kita nggak bisa gerak kalau memegang saham nggak clear mandate buat kita, karena kita dikasih clear mandate, ya kita eksekusi gitu. Iya. Tadi sempat ini ada pertanyaan tentang agile organizations ya, ini nyambung ya, dan kebetulan di presentasi tadi juga kesebut tuh agile organization ya. 2 nih kaitannya sama agile ya. Pertama adalah sejauh mana transformasi organisasi itu udah mengarah kepada agile organizations, ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa ada yang agile manufacturing itu ya, jadi supaya manufacturing itu bisa naik, bisa turun gitu, resilient dan sebagainya itu. Sejauh mana itu juga udah diadopsi di Publik Indonesia? Oke, organization and manufacturing ya. Kalau agile organization, there's always another gunung gitu ya, adalah saya nggak mau bilang kita sudah agile, even though we are or we are not, tapi saya nggak mau bilang karena it's never enough ya, it's never agile enough gitu. Saya pernah di perusahaan yang sangat agile ya, saya pernah di Gojek gitu, startup gitu kan, sebelum dia jadi Dekakon, wah gitu sangat agile. Saya pernah di perusahaan asing banyak. Relatively quite agile, tapi still even MNC Global Fortune 50 company relatively ya birokrasi juga dengan ininya. We are in the process. Kita sudah memulai at some areas we are very agile. Direksi some BOD-1 ya, kita make decision quite agile ya. In many of areas kita masih regulated, heavily regulated di bawah. So it's a process for us.
Kalau saya bilang tadi speed ya, tapi kalau urusan people, organization, if you read all the books ya about change management, very dangerous to declare early victory. Ya kan, bedain gimmick victory sama sustain transformation. Biasanya itu over time, karena perusahaan yang bisa ini, even like you need Steve Jobs to run Apple for number of years, Tim Cook for number of years, ya kan, you nggak bisa cuman ini 2-3 years 4 years, even though there's some kelihatannya sudah ada transformasi, tapi easily can revert back. Begitu ya tekanan gas dari direksi kurang dikit, atau apalagi di BUMN mungkin ganti direksi dan lain-lain, itu belum tentu akan ini. Jadi it's a process. Saya sih berharap kita sustain, dan we are working on the fundamentals tadi, kebijakan SDM, menyelaraskan semuanya, manajemen KPI dari mulai korporasi sampai individu. We are creating this system yang hopefully will last us gitu. Kami sih paling cuma 5 tahun, habis itu kan harus perusahaan sustain kan. Nah, create systems is very key and is a process. Kalau manufacturing, agile manufacturing, nah ini pupuk itu kayak proses engineering ya. Kita tuh kayak proses gitu, kayak chemical process. Once you start it goes gitu. Lain sama kayak line production gitu. Misalnya bikin sepatu atau bikin mobil gitu. Where you can actually very easily add production line gitu. Bisa cepet gampang ngurangin, nambah gitu kan. Nambah orang, nambah mesin gitu, sangat gampang. Bikin pupuk itu, terutama pupuk kimia ya, itu kayak koper induk. Sekali jalannya gitu kan, momentumnya besar gitu. Tapi nggak bisa kayak kapal boat yacht gitu yang cepat kanan ke kiri. So it's a combination of agile-nya di mana gitu. Jadi yang kita fokus sekarang agile-nya di supply chain. Supply chain. Nah, karena pabriknya kita itu udah kayak kapal induk. Iya, gitu. Ya karena risiko tertinggi di supply chain justru malah kan. Betul. Jadi karena di situ aja yang dibuat resilient. Plus inbound logistik ya. Jadi memastikan, coba kalau kita nggak bisa mengamankan kapal untuk datang ke Indonesia karena ada masalah Suez Canal tutup atau embargo ke Rusia gitu kan, the whole country bisa affected. So being very agile in procurement, in supply chain, itu critical component buat kita. Kalau ada bencana, mohon maaf, maksudnya knock on wood gitu ya, we still have to deliver gitu. Jadi kita harus bisa punya resiliensi, kita not just efficiency ya, tapi juga resiliensi gitu. Kalau efisien ya kita bisa very bare minimum, tapi begitu gagal gitu nggak ada backup gitu kan. So it is very dangerous for us gitu. Oke, thank you. Ini nggak terasa udah jam 9 nih. I have one last questions. Ini dari yang nanya ya di chat ya. Ini mohon maaf teman-teman semuanya, nggak bisa semua pertanyaan aku bacakan ya, banyak banget di sini. Jadi aku harus pilihkan yang aku anggap mewakili banyak teman-teman. So this is one last question, bro. Kalau tadi kita konteks transformasi sering dilihatnya dari sudut pandang top ya, dari strategik, kemudian juga drive-nya dari atas gitu. Kita harus bisa ngedesain organisasi yang memungkinkan itu bisa terjadi, ada policy dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah orang yang ada di bawah nih gitu. So, sejauh mana teman-teman yang bukan ada dalam posisi middle up dari sisi jabatan level ya. Itu bisa juga ikut kontribusi bahkan mendrive transformasi di perusahaan. Sejauh mana itu bisa dilakukan dan apa yang harus mereka lakukan? Ya, oke. Saya mungkin kasih examples how we do it in Pupuk Indonesia. Jadi not the only way ya. I want to so the way we do it is kalau dia terkungkung dalam day to day yang setiap hari sama, very hard to innovate. Very hard to innovate. Kalau di Google contohnya mereka memberikan about 20 to 30% of the employees time to do their own projects lah yang mereka suka. Projects lah, whatever ya. Kalau kita caranya adalah gini. Yang pertama kita agak tuntas juga nih, tuntunan dari atas. Kita bilang every unit kerja at the level of unit kerja harus ada inovasi. Tiap tahun ikut kompetisi inovasi. Ya, and of course ada kewajibannya, tapi juga ada manfaatnya. Jadi orang-orang yang
inovator berhasil menghasilkan inovasi, of course independently judge dan sebagainya, termasuk Mas Indrawan bisa ngelihat sendiri, we will support them. Your ideas kita akan invest. We will send you to national competition, we will send you to international competition, so that you can compete with, nggak hanya Tarkam tapi juga global gitu kan. So kita minta semua tim, all the way to the unit kerja to level BOD -2, -3, create a team and focus on every year harus ada inovasi satu. Kalau nggak KPI nggak masuk gitu kan. Iya, a bit dari atas, tapi inovasi dari bawah, bukan dari kita. We just create a system where people is given the chance, opportunity, in this case mandate, to innovate. Itu yang pertama. Jadi innovation is very big in Pupuk Indonesia Group. Setiap anak perusahaan kita punya innovation day. Setiap anak perusahaan. Juara-juaranya anak perusahaan ditandingkan di grup. Juaranya grup tanding ke nasional dan sebagainya. Kita punya a series of almost like the Olympics gitu kan. Kemudian the other way is kita select several people yang kita identify as high potential, and saya bilang tadi, and we give them very specific problem to solve, and they will come up with innovation. Yeah. Those people nggak semua sukses, of course, with all innovation ada yang sukses, ada yang enggak, tapi a couple, 3 or 4 out of 15 bisa create a lot of value, and that will cover. And that's actually the same with startup ya, visi ya. They invest probably 20-30 startup, mungkin cuma 1-2 yang menjadi jadi, tapi 1-2 itu bayar buat semuanya itu gitu. So we have to bet gitu. Dan inovasi like transformasi nggak kayak proses improvement ya. Beda tuh. Kalau proses improvement harus sukses gitu. Very incremental soalnya kan, dan based on something yang udah proven. Dan a lot of it is data driven dan segala macam gitu ya, pakai statistik segala macam. Kalau inovasi itu kadang-kadang ya eksperimental. Iya. Tempatnya. Dan harus mau failure, nggak apa-apa. Gitu. Harus siap dengan failure. Failure gitu. Jadi saya and it all comes back to leadership. Kalau direksinya bilang it's okay to fail, ya nanti SVP, VP-nya juga akan begitu ke bawah gitu ya. Tapi we have to ensure they do it well gitu. Tapi masalah nanti gagal atau enggak, itu another thing gitu. Tapi ya you still gotta run the discipline. Makanya saya punya PMO office gitu. PMO office-nya is that discipline part, the project control part gitu. Bahwa ya enggak uyah semua, pokoknya bebas lepas gitu ya. Tetap ada yang ngawal, ada yang jagain supaya on track gitu ya. Ada on track, ada monitoring, dampaknya gimana. Kalau dia nggak on track, kita intervensi dan sebagainya. We gotta make sure they are successful gitu. Nggak cuma dilepas begitu aja gitu. Jadi those are the things that we did ya untuk inovasi ya, secara keseluruhan. Saya masih punya banyak challenge ya, karena again nggak semua dari 7.000 sekian karyawan kita tentu inovatif gitu. Tapi as I said, is a momentum that we need to build gitu. Kalau sekarang, contoh tahun lalu yang ikut tim inovasi di Pupuk Indonesia tuh sekitar 30-an tim. Tahun ini 120 apa 130. So multiples gitu. Saya harap itu menjadi darah dagingnya kita, dan dari sekian 100 setiap tahun mungkin ada 1-2 yang bisa jadi game changer gitu. That's good enough. Gitu. Sure. Dan itu akan inspiring others kan. Untuk juga innovate. Dan kita orang-orang ini kita akan terus highlight gitu. So it's not just the money, it's also opportunity, and recognition. Recognition. Dan itu nggak bisa dari kerjaan sehari-hari. Jadi mungkin jawaban singkatnya teman-teman semuanya adalah cari wadah atau momentum di dalam organisasi teman-teman semuanya, di mana teman-teman punya kesempatan untuk contribute ya, ide, gagasan, inovasi ya, yang itu nanti akan mentransform organisasi ya, dan itu mestinya sih di setiap organisasi ada, tinggal gimana manfaatkannya aja. Oke, Bapak Panji, Bro Panji, sahabatku, thank you so much, I learned so much from you. Ini seru banget nih sebenarnya nih, kalau diizinkan sama Mbak Tiwi kita pengen lanjut aja, tapi kita ingin menghargai waktunya teman-teman yang mungkin harus istirahat, khususnya juga waktunya Bro Panji dengan tim yang juga
pasti harus istirahat ya, karena besok masih harus mentransform organisasi segede itu. Saya ingin apa ya? Atau gini deh, sebelum saya akan kasih closingnya saya mau kasih kesempatan kepada Bro Panji untuk bisa kasih closing statement dong, kasih advice ke kita semua yang ada di sini nih, supaya kita benar-benar bisa mau siap dan mampu mentransformasi diri kita untuk 2023. Silakan, Bro. I think if there's one thing yang bisa ini, siapapun Anda di perusahaan Anda, apakah itu Anda karyawan atau team member atau project leader atau project manager atau seorang pemimpin departemen, apapun itu, transformasi, perubahan, it's about recruiting basically. You have to recruit people into your camp so that everyone can on board ya dengan semangat transformasinya ya. So you may not be the most technical person, most expert in the area. The experts are everywhere gitu ya. Team itu get everyone to come in, and that requires communications ya, very clear, being very authentic. I think for me is important. Authentic artinya ya apa adanya gitu ya. Ini ada agenda nggak sih gitu kan? Jangan-jangan nih buat dirinya aja gitu. It's not about you actually. It's about the company. It's about everyone. So hopefully that creates trust. So people wants to change. Apapun strategi transformasinya, it's back down to those few people yang bisa menjadi aliansi Anda. Kita thank you so much. Teman-teman semuanya, termasuk keluarga di rumah supaya iya dong mendukung, karena kerja kadang-kadang tim saya harus sampai malam. Gitu. Oke, ini menghindari teman-teman nanti lembur lagi, jadi kita harus tuntaskan malam hari ini. Kalau bagi saya pribadi ada dua nih teman-teman semuanya. Pertama adalah apa yang jadi tujuan kenapa kita lakukan acara ini malam ini, dan kenapa kok Pupuk Indonesia dan kita gundang Bro Panji untuk share di sini. Saya rasa udah tercapai ya. Jadi kita pengen lihat nih, ini BUMN, manufacturing, mainnya di hulu, tapi kok menang award di mana-mana gitu ya. Dapat best innovation lah, kategori terbaik untuk inovasi bisnis lah. Itu di mana inovasinya dan bagaimana itu diwujudkannya, itu kebuka semuanya ya. Teman-teman lihat bahwa semua award itu nggak muncul tiba-tiba, ada sebuah proses yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh teman-teman yang ada di sana. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah mestinya nih teman-teman yang hadir di sini yang perusahaan swasta, apalagi perusahaan punya Anda sendiri, dan sampai hari ini masih ngeluh, kenapa ya kok susah transform nih? Kenapa kok berat banget ya? Ya mestinya malu lah. Kenapa? Karena bayangkan ya, dengan 7.000-an karyawan yang sekali lagi manufacturing di hilir, dan manufacturing itu udah dijelasin oleh Bro Panji ya, bahwa nggak sesederhana kayak kita produksi sepatu gitu, dan ketergantungan dengan pihak eksternal sangat tinggi, dengan BUMN juga gitu. Ternyata bisa. Ya, bahkan sampai mengubah desain organisasinya, bagaimana flow kerjanya, ternyata bisa gitu. Maka mudah-mudahan malam hari ini membawa optimisme bagi kita semua yang ada di sini, bahwa apapun yang akan terjadi nanti di 2023 kita akan siap untuk menghadapinya, karena malam hari ini kita kebakar nih ya, semangat dan percaya diri kita untuk mulai mentransformasi perusahaan kita, tim kita, dan juga diri kita, untuk kita siap dengan apapun yang nanti dilempar oleh 2023. Oke, so sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk sahabat saya, Bapak Panji Ruki. Masya Allah, ilmunya luar biasa banget. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk belajar lagi ya dari Bro Panji nanti, insya Allah. Makasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir dan menyimak. Makasih sekali lagi Bro Panji dan juga sahabat-sahabat dari Pupuk Indonesia nih yang ikut mensupport di sini.